Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang makna Islam, prinsip ajaran Islam, dan karakteristik agama Islam. Langsung saja kita simak. Kata Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, Islam berasal dari kata as-salmu, aslama, istaslama, salim, dan salam. As-salmu artinya damai atau perdamaian. Maksudnya Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian. Aslama artinya taat atau berserah diri. Maksudnya seorang muslim hendaknya berserah diri kepada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Istaslama artinya berserah diri. Salim artinya bersih dan suci. Maksud dari kata ini adalah gambaran dari hati seorang muslim yang bersih, suci, dan jauh dari sifat syirik atau menyekutukan Allah. Lalu yang terakhir, salam, artinya selamat atau keselamatan. Islam adalah agama yang penuh keselamatan. Jika seorang muslim menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah akan menyelamatkannya baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran sendiri, kata Islam sebagai agama disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Selanjutnya dalam hadis, Rasulullah pernah menjelaskan arti Islam. Hadis tersebut kemudian terkenal sebagai hadis Jibril, karena saat itu malaikat Jibril yang berubah wujudnya menjadi seorang laki-laki datang menemui Rasulullah untuk bertanya tentang Islam dan meminta penjelasan kepada Rasulullah. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam. Pada dirinya tidak terlihat tanda-tanda seorang musafir, namun tidak ada satupun di antara kami yang mengenalnya. Hingga ia duduk di dekat Nabi Muhammad SAW, dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi Muhammad dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Lalu dia berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam." Dan Rasulullah pun menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menjalankan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Hadis riwayat Muslim. Suatu saat datang tamu kepada Rasulullah, berpakaian putih bersih, tampak bukan dari jauh. Dia duduk berhadapan di hadapan Rasulullah. Dia bertanya tentang Islam, iman serta ihsan. Islam itu adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang pertama yaitu prinsip tauhid atau monoteisme. Dalam Islam, semua manusia terlahir ke dunia ini dalam keadaan kebertauhidan atau fitrah. Kepercayaan kepada Tuhan karenanya merupakan hal yang alami sehingga manusia disebut sebagai homo religius. Keberlanjutan fitrah seorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama kedua orang tua. Ada yang tetap dalam kefitrahan dan ada yang mengalami perubahan dari kefitrahan tersebut. Islam merupakan agama yang mengklaim diri sebagai agama yang tetap menjaga kefitrahan monoteisme.
manusia dengan konsep tauhidnya la ilaha illallah. Yang kedua yaitu prinsip peribadatan yang indah, dinamis, dan natural. Bentuk peribadatan umat Islam yang indah, dinamis, dan natural menunjukkan kepada dunia bahwa Islam merupakan agama yang bebas dalam menjalankan peribadatan. Bahkan, semua orang tidak bisa mencampuri urusan ibadah orang lain. Artinya, amalan ibadah yang diperbuat sesuai ketaatan masing-masing dalam melaksanakan ibadah. Kebebasan tersebut membentuk karakter umat Islam dalam beribadah sehingga tampil di permukaan peribadatan yang indah, dinamis, dan natural. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip muamalat. Muamalah adalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dalam prinsip-prinsip muamalah, dua pihak yang melakukan transaksi diposisikan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban. Prinsip tersebut menunjukkan keadilan yang seadil-adilnya dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan orang lain. Artinya, prinsip muamalah bersifat perjanjian mufakat. Tidak ada belah pihak yang dirugikan, melainkan di antara keduanya memiliki kedudukan yang sama. Yang keempat yaitu prinsip penggunaan akal. Akal dalam pandangan Islam adalah hujjah atau dengan kata lain merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dengannya manusia dibedakan dari makhluk lain. Akal juga merupakan alat yang digunakan untuk mencari serta menyampaikan kebenaran dan sekaligus sebagai pembukti pembeda antara yang hak dan yang batil. Islam merupakan ajaran agama yang dapat diterima dan dimengerti dengan akal. Bahkan, para cendekiawan barat pun banyak yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Yang kelima yaitu prinsip sistem nilai atau akhlakul karimah. Akhlak adalah tingkah laku manusia, atau tepatnya nilai dari tingkah lakunya yang bernilai baik atau sebaliknya bernilai buruk. Yang dinilai di sini adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, yakni dalam melakukan ibadah, dalam berhubungan dengan sesamanya, yakni dalam bermuamalah atau dalam melakukan hubungan sosial antar manusia, dalam berhubungan dengan makhluk hidup yang lain seperti binatang dan tumbuhan, serta dalam berhubungan dengan lingkungan atau benda-benda mati yang juga merupakan makhluk Tuhan. Prinsip yang keenam yaitu kebersihan jiwa dan raga. Islam sangat menjunjung tinggi nilai kebersihan baik jiwa, raga maupun lingkungan. Slogan kebersihan bagian dari iman. Ajaran Islam telah mengatur dan membimbing perilaku hidup bersih dan sehat tersebut melalui Al-Quran dan Sunnah. Prinsip yang ketujuh yaitu Al-Quran sebagai software atau informasi dari langit yang dahsyat. Al-Quran merupakan petunjuk, pedoman yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan informasi kepada manusia tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup manusia yang dijalani. Manusia harus memahami dan menjalankan petunjuk tersebut agar terhindar dari kesesatan. Prinsip yang kedelapan yaitu persaudaraan atau ukhuwah dibagi menjadi dua, yaitu ukhuwah Islamiyah yaitu yang bersifat abadi dan universal karena berdasarkan akidah dan syariat Islam, dan ukhuwah jahiliyah yang bersifat temporer, terbatas waktu dan tempat, yaitu ikatan selain ikatan akidah, misal ikatan keturunan orang tua anak, perkawinan, nasionalisme, kesukuan, kebangsaan, dan kepentingan pribadi. Adapun manfaat ukhuwah Islamiyah yaitu merasakan lezatnya iman, mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat, mendapatkan tempat khusus di surga. Yang prinsip yang ke-9 yaitu bermasyarakat. Islam dijalankan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang merupakan perkumpulan dari berbagai individu memiliki nilai manajemen, artinya tidak dapat secara spontan individu mengarah pada suatu arah atau budaya di masyarakat. Namun, Al-Quran dan Sunnah telah mengatur hal tersebut, sehingga dengan sendirinya individu membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghasilkan masyarakat madani. Prinsip membela kebenaran yang ke-10 yaitu prinsip membela kebenaran tanpa membedakan warna kulit. Islam mengajarkan bahwa adanya perbedaan di antara manusia baik dari sisi etnis maupun perbedaan keyakinan dalam beragama merupakan fitrah dan sunatullah atau sudah menjadi ketetapan Tuhan. Tujuan utamanya adalah supaya di antara mereka saling mengenal dan berinteraksi. Prinsip yang ke-11 yaitu keberlanjutan dan tidak boleh berhenti. Keberlanjutan merupakan sebuah prinsip ajaran Islam.
harus menjalankan agama semaksimal mungkin agar menjadi agama pemersatu yang menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh umat. Agama dijalankan dengan baik berdasarkan Al-Quran untuk mencapai ridho Allah, sehingga seluruh umat selamat di dunia dan akhirat. Keberlanjutan proses beragama salah satunya melalui proses pendidikan yang mana di Indonesia telah berjalan semenjak dahulu. Prinsip yang ke-12 yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap berserah diri dapat ditunjukkan dalam hidup dengan hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal, di mana saja dan kapan saja. Sikap berserah diri akan membawa manusia pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi setiap permasalahan. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam dibagi menjadi dua bidang. Yang pertama, bidang ibadah. Secara harfiah, ibadah berarti bukti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Ibadah ada yang umum dan ada yang khusus. Ibadah yang umum yaitu segala amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah dalam perincian tingkat dan cara-cara tertentu. Yang kedua yaitu bidang kesehatan. Ciri khas ajaran Islam selanjutnya dapat dilihat dalam konsep kesehatan. Ajaran Islam tentang kesehatan berpedoman pada prinsip pencegahan lebih diutamakan daripada penyembuhan. Dengan demikian, banyak kitab suci dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada dasarnya mengarah pada upaya pencegahan. Baiklah, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.